Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas listrik statis. Muatan listrik itu dalam keadaan statis atau diam. Muatan listrik ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Muatan yang sejenis akan tolak menolak, dan muatan yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Gayanya disebut dengan gaya elektrostatik atau gaya listrik. Hukum Coulomb itu membahas atau menghitung besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan. Persamaannya F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K itu tetapan gaya Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. R itu jarak antara kedua muatan, Q1 Q2 itu muatan masing-masing dalam satuan Coulomb. F itu gaya tarik atau gaya tolak antara partikel bermuatan, satuannya Newton. Nah, kalau dia di udara, ini rumus ini kalau dia di udara. Kalau dia di dalam medium tertentu, maka ada epsilon atau permitivitas bahan, ya, atau permitivitas relatif atau ER itu. Kalau dalam bentuk persamaan nanti gaya tarik atau gaya tolak di dalam bahan, di mana muatannya nanti di dalam bahan, itu sama dengan 1/ER dikali K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, atau F bahan sama dengan 1/ER dikali F. F itu sama dengan F yang ini ya, untuk di udara. Selanjutnya, gaya Coulomb muatan-muatan segaris. Jadi kalau posisi muatannya itu segaris, seperti gambar berikut, maka kita gambarkan. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi rumusnya masing-masing ya sama dengan rumus dasarnya tadi ya. Rumus dasarnya yang ini. Nah, untuk muatan-muatan yang segaris, misalnya seperti gambar berikut, ada Q1 positif, negatif, Q2 positif, Q3 negatif. Nah, ada F13 itu gaya muatan 1 terhadap muatan 3. Karena ini sama-sama sejenis, maka dia akan tolak menolak arahnya ke sana. Kemudian Q1 dan Q2, karena dia berlawanan jenis, dia akan saling tarik, maka arahnya ke sana. Ini F12 jaraknya, ini F13 jaraknya. Nanti dihitung masing-masing, kalau dia searah dipindahkan, kalau seperti ini nanti berlawanan arah dikurangkan. Lihat gambarnya itu ya. Kemudian gaya Coulomb muatan-muatannya tidak segaris. Seperti gambar berikut, ada Q1, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Q1 itu karena arahnya ke sini ya, berlawanan, ini artinya dia tolak menolak, sama ya. Ini tarik menarik, ini berarti positif yang ini. Q2-nya positif, ini Q3 semua, harusnya ini Q1, Q2, Q3. Negatif, positif, negatif. Sehingga arahnya seperti ini, arah vektor gayanya. Jadi kita gunakan rumus ini, resultan gaya terhadap Q1, Q2 dan Q3 itu besarnya pakai rumus ini ya. Jadi F12 dihitung pakai rumus ini, F13 juga sama rumus dasarnya tadi yang di atas.
Kemudian medan listrik itu adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Jadi kalau misalnya ada suatu muatan, maka di sekitar muatan itu masih dipengaruhi gaya Coulomb, itu namanya medan listrik. Nah, arah medan listrik untuk muatan positif dan negatif, kita lihat gambar berikut. Kalau dia positif, dia akan keluar, meninggalkan muatan. Tapi kalau dia negatif, akan menuju atau masuk menuju muatan. Dan nanti arah ini nanti sangat menentukan ketika kita menghitung besarnya medan listrik untuk beberapa muatan ya. Nah, rumus medan listrik adalah ini ya. E sama dengan KQ per R kuadrat atau E sama dengan F per Q ya. Q kecil ini biasanya muatan uji. F ini sama dengan gaya Coulomb yang di atas tadi. Kita ganti jika dimasukkan ya F maka QQ per R kuadrat. Di mana kuat medan listrik itu nanti satuannya bukan per Coulomb. Nah, nanti kalau ada banyak muatan ya, jadi nanti artinya dia nanti ada banyak medan ya. Jadi jumlahkan saja E1, E2, E3, itulah E totalnya dan seterusnya ya. Itu kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Kemudian kalau muatannya tidak segaris, bagaimana medannya? Sama seperti tadi, sama seperti gambar yang di atas ya. Nanti digambarkan posisi muatannya, kemudian arah vektor medan listriknya. Nah, itu nanti dihitung pakai persamaan ini dan persamaan ini. Nanti misalnya ini ada E12, E23 misalnya kan. Itu masing-masing nanti digambarkan. Nanti dijumlahkan atau dikurangkan tergantung dengan bagaimana arah vektornya. Kemudian kalau tidak segaris seperti ini, gambar ini ya, itu sama seperti ketika gaya Coulomb tidak segaris ya. Rumusnya agak sedikit berbeda, karena kalau medan itu E, kalau gaya Coulomb kan F. Nah, rumusnya ini, resultan totalnya kalau dia tidak segaris ya. Kemudian ada medan listrik pada dua keping sejajar. Ini ya rumusnya. Kemudian medan listrik pada konduktor bola berongga. Nah, ini jadi ada medan listrik keping sejajar, ada konduktor bola berongga. Ini rumusnya ini ya. Masing-masing diingat ini rumusnya dicatat. Dan hukum Gauss. Hukum Gauss itu banyaknya atau jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup. Ya. Jadi kalau kita misalkan ada buku, ya, ada garis-garis gaya medan yang menembus permukaan buku tersebut. Itulah yang dinamakan dengan hukum Gauss atau flux listrik, disebutkan dengan ini ya. Ini simbol tau ya. Tau apa omega ini? Omega ini ya. Simbol omega ini. Omega dalam huruf besar gitu. Kuat listrik medan Newton per Coulomb, luas bidang yang menembus meter kuadrat, satuannya ini omega atau flux listrik dalam satuan Newton per Coulomb meter kuadrat atau dalam satuan Wb, yaitu Weber. Atau kalau nanti garis medan listriknya tidak tegak lurus, ya, artinya dia membentuk sudut theta, maka rumusnya pakai rumus ini.
omega sama dengan medan listrik dikali luas cos theta. Theta itu sudut antara garis medan dengan garis normal bidang. Nah, ini bunyi dari hukum Gauss ya. Jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut itu. Secara matematis hukum Gauss dinyatakan dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Omega sama dengan E dikali A cos theta U super epsilon 0. Epsilon 0 permitivitas udara. Itu muatan pada permukaan tertutup. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau tidak jelas, video ini bisa kalian ulang-ulang ya, sampai kalian paham. Dan kalau masih belum jelas, bisa datang ke sekolah. Nanti akan kita bahas di sekolah ya. Dengan catatan tidak ramai-ramai ya. 1 atau 2 orang. Untuk contoh, belum Bapak beri di sini ya, nanti ada pembahasan contoh pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.